Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Qala mu'alif rahimakumullah wa ma fa'ana bihi wa bil ulumihi wa ada alaina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, para kiai, bapak ustadz semuanya, wabil khusus bapak ustadz Khotibi dan bapak ustadz lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takzim saya, wabil khusus sesepuh bini sepuh Bapak RW, Bapak RT yang saya hormati, wabil khusus Dewan Kemakmuran Masjid. Amin. Bisa ditungguin, merasa alhamdulillah. Seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Pada pagi ini kita lanjutkan kitab Al-Hikam. Kalau 2 bulan yang lalu itu saya isi dengan tauhid rububiyah, agar kita betul-betul mengenal Allah dan betul-betul mengenal Rasulullah SAW. Karena kita di dunia inilah, di saat menyaksikan Allah, maka untuk kembali kepada Allah itu selalu dalam rahmat dan fadl, agar kita tidak tersesat. Kembali kita kepada Allah itu. Maka dari itu kita alhamdulillah kita hadir di sini ini sebenarnya hidayah dari Allah, bukan kemampuan kita, bukan usaha kita. Ini semua atas rahmat Allah, hidayah. Maka mari kita sama-sama mengucapkan rasa sujud syukur kita kepada Allah. Sungguh sulit hidayah dari Allah. Ternyata kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memasuki rumah Allah. Jadi sebenarnya gak perintah sebenarnya. Kita disuruh taklim, disuruh sembahyang, sholat, itu sebenarnya suruh masuk surga Allah. Jangan sampai salah kita, gara-gara aku sholat bisa masuk surga, nanti kurang pas mau mana itu. Hidayah Allah telah mendahului kita dan kita dipersilahkan masuk surga. Jadi sholat itu untuk kita itu masuklah surga, bukan gara-gara kita amal sholat bisa masuk surga. Dan sholat itulah sebenarnya kita di surga, bukan hadiah ya. Masuklah engkau ke rumahku, kata Allah, berarti rumah surga. Kalau sudah sholat berarti sudah di surga. Jangan dibayang-bayangin lagi, nanti jadi nafsiyah yang masuk, hawa nafsu, hingga kita mengklaim banyak amal, kita mengklaim seakan-akan kita jauh dari Allah. Padahal Allah itu sangat dekat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang saya cintai dan insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat penting dan urgentnya tentang keimanan itu
iman kita pada Allah dan Rasulullah. Insya Allah pada pagi ini saya akan membahas tentang qada dan takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa bikul himami la tahriku asmarul aqdar. Kekuatan, cita-cita, keinginan yang ada pada diri kita itu tidak bisa menembus tirai takdir Allah. Ini agar kita ini dalam beriman itu ibaratkan kereta tidak anjlok dari relnya. Apapun kejadian di dunia ini, baik itu ibadah, baik amaliyah, itu adalah qada dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita hadir bermajelis ini, bermuajahah, ini memang qada dan takdir Allah. Maka dari itu, agar kita itu selamat, aman, bagaimana cara merespon takdir? Jadi segala sesuatu kejadian yang ada di kita ini, baik itu perilaku, baik itu amalia, baik sesuatu di daratan, di lautan, dalam masjid, apakah itu kita kira itu bukan kehendak Allah? Coba kita tanya kepada bapak-bapak semua, adakah perbuatan manusia itu lepas dari kehendak Allah? Perbuatan kita tiap hari, baik sedang beramaliyah, tidur, apakah itu lepas dari qada takdir Allah, kehendak Allah? Tentu tidak. Gerak-gerik kita, usaha kita, keinginan kita, cita-cita kita, itu semua adalah takdir Allah. Wa ma tasa'una illa yasha'ullah rabbul alamin. Jadi tiada kehendak kepada seseorang manusia itu tak ada lain, itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, takdir itu bukannya membatasi, tapi takdir Allah itu adalah agar kita umat Rasulullah sebagai hamba Allah itu saling melengkapi sebenarnya. Ini contoh, kita ini ditakdirkan jadi orang kaya sama orang miskin. Sebenarnya takdir Allah itu kan sempurna. Yang cacat itu kan hati kita sebenarnya. Coba mari kita renungkan. Ditakdirkan miskin itu kenapa? Karena Allah itu akan memasukkan rahmatnya kepada seseorang itu pas, tidak sulit, Pak. Karena banyak orang yang kaya juga sulit mendekatkan diri pada Allah. Si miskin juga, kenapa kita ditakdirkan miskin? Ini yang bikin sengsara orang miskin kan bukan takdir Allah sebenarnya. Hati bapak semua itu merasa sengsara. Betul Pak, nggak terima. Nah, inilah di saat kita nggak terima ini berarti kita lepas dari rel. Itu dikira orang ditakdirkan miskin itu hidupnya sengsara. Tidak. Orang kaya pun ditakdirkan Allah menjadi orang kaya itu juga sengsara. Hati kita ini sedang buta, mobil kolbi,
hingga menyaksikan orang kaya itu enak. Padahal orang kaya lebih sengsara lagi, takut kemiskinan. Dan orang yang sudah takut kemiskinan, mohon maaf, perilakunya sudah jauh dari ajaran Allah. Banyakan itu bakhil, mohon maaf. Pokoknya banyakan sudah bakhil. Begitu dia sebenarnya ditakdirkan Allah menjadi orang kaya itu biar apa? Biar sampai melengkapi. Jangan sampai kita berburuk sangka pada Allah. Contoh lagi nih Pak, biar kita nggak kepleset. Kita kerja keras dapat rezeki banyak, dapat uang banyak, kaya. Itu kebanyakan manusia begini. Wajarlah aku kaya karena aku kerja. Wajarlah saya kaya karena dari kecil saya diajarkan bapak gua bekerja. Nah ini sebenarnya takdir Allah itu seakan-akan kuat dari usahanya orang. Ini harus hati-hati. Ya karena saya kerja, karena usaha, akhirnya aku jadi kaya. Takdir Allah itu diturunkan seakan-akan lebih hebat manusia itu sendiri. Ya ini loh, kita anjlok belajar dari iman sebenarnya. Karena merasa mengakui kemampuan bahwa itu usaha kita, mampu kita. Sudah jelas korun dalam Al-Quran, ana khairun. Ini kita nggak sadar itu berojol, maksudnya anjlok dari rel. Kita cuma nggak sadar sampai nyaman aja. Itu sebenarnya lagi jauh dari Allah. Jadi seakan-akan membelokkan kekuatan Allah itu lebih mampu kekuatan kita daripada takdir Allah. Itu kebanyakan kejadian seperti itu. Begitu juga contoh misalkan jadi orang miskin, kebanyakan juga nggak terima. Manusia pengen kaya, manusiawi itu pengen kaya. Ya, misalkan orang itu berusaha si miskin kok jadi kaya, ini gak boleh diakui. Memang itu takdir Allah, kodok dan takdir Allah jadi orang kaya. Nah, orang kaya itu juga penderitaan luar biasa. Jangan dikira kalau orang kaya itu senang, banyak senang, malah semakin penderitaan. Menderitanya apa? Takut miskin, malah sibuknya luar biasa itu orang. Lah, yang salah itu menempatkan hatinya. Kadang merasa takut miskin itu. Begitu juga si miskin, yang salah itu hatinya. Takut apa ya? Dia merasa takut tersiksa jadi orang miskin. Seakan-akan Allah itu nggak sayang sama kita, kan gitu. Ini yang terjadi pada diri kita. Baik itu berdoa aja gitu. Jangan dikira terus berdoa kita wujud. Misalkan baca surah Al-Waqiah, sukses, kaya. Ini jangan sampai kita merasa ini usahaku, itu yang gak boleh. Jadi tetap itu memang kodok takdir Allah, memang seperti itu yang harus diterima. Nanti kalau tidak merasa bahaya tadi jatuh dari rel. Masyarul muslimin, jamaah sholat subuh yang saya cintai dan insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tentang takdir ini, untuk takdir Allah itu bagaimanapun tidak akan pernah bisa kita tembus.
Jadi kalau terjadi apa-apa memang itulah memang kehendak Allah dan takdir Allah. Dan apa? Hati kita tetap beriman kepada Allah, jangan sampai ada pengakuan. Inilah orang yang bikin manusia itu hidup menderita, tersiksa karena hatinya, bukan Allah menyiksa. Tapi kita kan beranggapan bahwa Allah itu kok begini ya, kok begini ya. Ini contoh nih, semuanya sudah ditakdirkan nikmat sebenarnya nih. Nikmat takdir itu sebenarnya hidup, hayat. Makanya kalau sampai misalnya jadikan orang kaya, nggak ada manfaatnya kalau sampai nggak hidup. Sampai punya istri cantik, nggak ada manfaatnya kalau sampai nggak hidup. Apabila ini diganti juga nggak bisa, Pak. Misalkan ini orang kaya mati meninggal, terus kan gantiin saya kan, hartaku ambil, mau nggak? Sampai suruh mati dikasih hartanya, bagaimana? Tetap jadi hilang. Inilah perbedaan dunia dan akhirat. Misalnya ya, saya punya mobil banyak, saya meninggal, ganti namakan, ambil barangku, ya nggak mau. Inilah nilai dunia, tidak sama sekali tidak harganya, ada harganya dengan akhirat. Maka dari itu kita suruh terus bersedekah, suruh fasilitas masjid, bangun masjid, surga. Ya tak bangun masjid, bangun rumah Allah, suruh bangun surga. Ya, surga yang mahal harganya, bangun ini juga lama, gitu. Jadi orang kaya itu ya harus paham. Kalau nggak paham nanti salah naruh hatinya, jadinya bakhil, ya macam-macam, mengakui nanti sombong dengan harta. Begitu juga si miskin, tenang aja. Kenapa ada miskin ada kaya? Ya kalau kaya semuanya nggak ada rahmatnya Allah. Kan seneng kan nggak harus banyak duit, Pak. Nggak harus banyak uang. Orang yang miskin itu seneng juga banyak. Orang yang kaya susah juga banyak. Ya. Jadi takdir Allah itu bukannya membatasi. Kadang-kadang ada orang takdir sungguh kejam. Lagu ya itu ya, takdir sungguh kejam. Bukan. Takdir Allah itu biar kita itu saling sampai. Rahmatnya Allah itu gampang menyampaikan. Contoh takdirkan saya ngaji di sini. Kalau saya sampai dikasih banyak air 2 galon, 4 galon, malah saya nggak jadi minum. Ngasihnya sebotol. Sampai itu misalkan kita harta apa? Sampai sudah disiapin sama Allah. Minum tinggal minum. Coba kalau galon 1 suruh minum, nggak pas. Ditaruhlah di gelas. Ini namanya rahmat Allah. Biar nyampe ke kita itu gampang diminum. Sampainya itu datang dari Allah itu gampang, mudah diterima. Bukan kok membatasi takdir itu, bukan. Banyak sekali contoh. Sampai ngaji ini sudah distempel rahmat Allah. Nanti setelah itu sampai pergi mana-mana, memberikan secara gak sadar ucapan sampean itu menyampaikan kepada yang lain. Itu loh gunanya takdir itu, biar agar gampang diterima.
Pembatasan itu yang dibatasi bukan itu, tapi agar rahmat Allah itu betul-betul nyampe kepada hambanya. Hanya jangan sampai kita prasangka buruk sama Allah. Mohon maaf, setiap hari ini kita kan prasangka buruk sama Allah. Bagaimana sih? Udah, bagaimana sih? Itu sering loh pada diri kita. Itu kan masa iya pantas loh. Kadang-kadang malah nyalain Allah. Orang udah nyalain Allah. Sering loh manusia itu nggak terima keputusan Allah, takdir Allah nggak terima, tidak terima. Seperti saya ini contoh seperti jadi orang miskin. Kalau saya nggak jadi orang miskin Pak, nggak ngaji, nggak datang sini ngaji. Ya, saya nggak boleh kerja sama Allah. Kenapa? Ya suruh ngaji. Ada yang ngaji, ada yang kerja, ada yang ikhtiar macam-macam. Itu bentuk rahmatnya Allah biar kita itu saling menerima. Maka itu dari sekali-kali kita merasa buruk sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La takum bihi nafsika. Maka segala sesuatu kalau sudah diatur Allah, dijamin Allah, la takum bihi nafsik. Kamu gak usah ikut ngatur, gak bakal mampu ngatur. Yang terakhir, wa kun indan nasi rojulan minan nas. Kita ini hidup ini harus yang miskin, yang kaya harus biasa-biasa saja. Jadi ada yang ditakdirkan jadi ustaz juga harus biasa-biasa saja. Ada yang jadi orang miskin juga tenang-tenang, biasa-biasa aja. Jadi orang kaya harus penampilan yang sederhana dan biasa-biasa saja. Biar apa? Biar kita rahmat Allah itu biasa selalu gandengan, nyampe dengan indah. Makan juga dibatasi sama Allah, rezeki kita dibatasi. Kalau kita juga banyak malah gak jadi ngaji, karena banyak orang yang punya banyak malah sulit menerima hidayah dari Allah. Maka bersyukur pada Allah. Contoh mohon maaf sebelum kita akhiri, hidayah itu mutlak ya Allah. Rasulullah siap pintu diketuk, assalamualaikum, caci maki, dilempari, diajak untuk beriman, dapat hidayah. Rasulullah nangis, nggak bisa ngasih hidayah, namanya sendiri. Sebuah tafsir mengatakan Pak, Rasulullah itu masa hidupnya itu jarang baca surat Al-Ahzab. Nangis, baca Al-Ahzab itu nangis, ingat amatnya sendiri, gak dapat hidayah dari Allah. Sampai para sahabat juga gitu. Di saat ada Rasulullah gak berani baca surat Al-Ahzab, takut nyakitin hati Rasulullah. Dan kita ini sudah dapat hidayah, maka ketika alhamdulillah, orang Islam ini kan hidayah Allah. Itu perjuangan. Kalau kita perjuangan mengingat sejarah Rasulullah, ya Allah, kalau sampai itu istrimu jangan masuk Islam, nggak mau. Terus kayak apa itu rasanya? Anak kita diajak masjid Islam kan mau, kayak apa rasa hati kita? Apalagi itu seorang Nabi Rasulullah kamil muka, paripurna dan sempurna. Mudah-mudahan bapak-bapak semua, mari saja berdoa sebelum kita tutup, nggak usah ada diskusi.
Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Akhir qouli wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.